di desa. Suatu-waktu dia juga harus keluar duit pribadi. Makanya ya pemimpin keluar duit pribadi. Tuh contoh KDM, bro. Cek lurah ke KDM mau buka penghasilan miliaran di YouTube. Iya, atau lurah ke YouTube. Iya, atau lurah channel termusuk di YouTube. Alhamdulillah. Balik nih ke setan, hati-hati. Sekali lagi kita doakan Pak Prabowo sehat walafiat. Saya yakin Indonesia tidak gelap, Indonesia menuju terang. Asal semua para pejabatnya bersepakat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kita semurni-murninya. Bahkan di dalam, mohon maaf, ini satu-satunya partai politik, saya bukan pengurus partai, demi Allah, saya bukan pengurus partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawaduda bainal ibad wa nahana 'anil tafarruqi wat tabaghudi wal imti'ad. Bersama-sama membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وحدنا بيوم المعاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحائج شرف والرفق فوق العباد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين المطيعين بشريعة نبينا حق الاعتماد. أما بعد فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا سدنا واغفر لنا مرضانا يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepala desa yang amat kita banggakan, Desa Jagara. Niki Jagara itu ngambil dari vocabulary bahasa apa ya asli? Jagara tetina bahasa Sunda naon ngawitan? Jaga rakyat muridnya. Jaga negara. Ya. Lain ngajagaan waduk cai. Iya. Segenap pengurus BPD kelas naon deh di desa teh naon bae. LM itu ya LM deh namanya. LVM. Apa nama singkatan LVM itu apa Bapak? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jagara yang saya hormati, Karang Taruna ayahnya Ari Hansip ini jantan naon namanya Limas, mana Limas teka tinggalin waduh sepatuna can ganti-ganti 7 tahun Limas, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia tingkat desa yang saya banggakan dan kita muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang ngaosna singkat cukup setengah jam sudah selesai. Rek naon ngaji di lagi karena dipraktek. Saya baru pertama ngaji di samping waduk. Pernah sekali di Paiton di Jawa Timur dulu, tapi itu ketika saya masih muda, still single, belum seperti ini, badan masih kuat. Lain Pak Kepala Desa Abdi badan budayut sudah uzur, sudah sepuh, jadi kekuatan fisik dan tenaga sudah agak berkurang. Mudah-mudahan acara ini satu membawa semangat pembangunan, membawa semangat perubahan untuk yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Dulu itu ada iblis, ayah nonton. Ibu terang iblis sama setan beda apa? Kenapa beda apa? Apa bedanya iblis dan setan? Lah jawabnya setelah pura-pura mikir tanya oh ya itu. Karena kita belum pernah bertemu dengan iblis dan setan. Salam bu, Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan adalah segala bentuk kejahatan, penyelewengan yang terselubung, kagorengan, kejahatan, nu susulumputan, ngarana syaitan. Barang iblis adalah segala bentuk kejahatan, terang-terangan, ngarana iblis. Nah, itu paling mas. Jadi ulama ngahartikeun setan teh sok dinu poe-poe. Awas jangan main ke sana, angker banyak setan. Sehingga setan diartikulasikan atau diejawantakan menjadi juri dalam bahasa Sunda. Apunten Sunda Abdi kurang bagus, saya bukan orang Tasik. Abdi asli Pandeglang, Banten. Tahun 92 saya sudah nginjak Dharma. Zaman camatnya Didi waktu itu, Kang Didi. Di Ciniru, sahabat saya itu camat. 92 saya sudah masuk Bakom, sudah masuk Dharma. Ketika Abdi masih bujangan, masih pesantren, ada beberapa kawan saya orang Dharma. Dan ternyata Pak Kepala Desa, santri Dharma itu dulu, kecamatan Dharma pada umumnya, Kuningan pada umumnya, mohon maaf, Dharma pada khususnya, Kuningan pada umumnya, yang pesantren bareng anak saya di Mbah Mun, di Al Anwar itu, jumlahnya lebih dari 50 orang satu tahun. Jadi Dharma mati bahasa lagi, oh itu pesantren. Alhamdulillah. Ayah kan pesantrennya ayah. Alhamdulillah.
pesantren 7 tahun mah lumayan lah, kanjut gepeng malah gitu. Itu. Jadi dari dulu Kuningan ini, ya bukan karena leluhur Kuningan itu adalah kerabat kami dari Banten. Syekh Ahmad Sobari Ciudus itu cucu atau cicit dari seorang mufti Kesultanan Banten yang tidak ingin jadi pejabat di Banten di Kesultanan, kemudian berangkat ke Ciudus. Dulu orang menyebut Ciudus itu Cirebon, ternyata kabupatennya adalah Kuningan. Sebagaimana orang dulu menyebut perjanjian Linggarjati, dianggap Linggarjati itu di Cirebon, padahal Linggarjati adalah Kabupaten Kuningan. Nah, sekarang orang sudah mulai tahu Linggarjati itu adanya di Kuningan, kemudian Ciudus itu ada di Kuningan. Sejak masa lalu, bahwa Kuningan adalah masyarakat Sunda yang paling tidak karena nyantri tera resep. Karena nyantri teh enggak terlalu, karena nyandung enggak terlalu. Kuningan tidak terkenal tukang nyandung, elek Banten enggak ada apa-apanya gitu. Karena perempuan Kuningan itu perempuan ringkingnya kuda, sehingga simbolnya adalah kuda. Jadi tidak terkenal orang Kuningan itu nyandung. Daya, di kamus Kuningan bukan tukang nyandung. Ente tetapi nyawa saling rumah. Jadi saya 92 sudah masuk Kuningan. Tos, ibu urang mana setan teh karena juri kungkul. Karena naon sih? Punten mak, nu paling juri di lucaan nu poe kaya. Mantak kebiasaan urang mah mun ngalangkung ka tempat nu poe komo ceuk batur heureut eureun maca ayat bakating pusieun bisi aya setan alias juri. Jadi setan teh identik di tempat poe. Punten. Padahal alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan eta biasa ngawujud kana dua rupa paling mas. Ada setan berwujud manusia, ada setan dalam wujud jin. Setan wujud jin metan sok nyincina di poek cekiki tengah peuting. Nya baladna eta mah bestina Kunti. Kayak Kunti boga besti deui Kunti kuntuma kuntuna. Kuntum kunta. Tapi aya ibu setan lain di tempat poek tapi di lucaan. Setan dina wujud jelema. Jadi ulah dianggap setan di poek-poek. Setan aya di kantor DPR, aya. Setan aya di kantor Pemkab Kabupaten, aya. Setan aya di kantor Gubernur, aya. Setan aya di kantor Presiden, aya. Setan aya di kantor MUI, aya. Setan aya di Kiai, aya. Di semua lini setan itu ada. Silakan Pak Limas. Limas ya, Bapak Babin Kamtimas atau Pak Kapolsek? Jenengan KKP, terus. Terima kasih Pak Kapolsek. Anda mengerti bahasa Sunda? Sakit Sunda. Saking di Jawa nih. Pakalongan, betul. Mudah-mudahan jenenganipun berkah afiat. Mudah-mudahan jadi polisi yang lurus kayak Ahmad Dobiri, sahabat saya itu polisi lurus, polisi yang mudah-mudahan besok jadi Kapolri, amin ya Rabbal alamin. Setan itu tidak hanya di tempat gelap. Kalau setan dalam wujud mistis, dalam wujud jin, dia kerjanya menakut-nakuti orang. Adanya di tempat angker, di tempat sunyi, di tempat gelap. Dia tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya setan berwujud manusia. Setan wujud ini yang bahaya. Menyembunyikan anggaran nomenklatur yang diresmikan dalam ketok palu dalam sebuah rapat paripurna di DPR, padahal dia menyembunyikan nomenklatur untuk kepentingan kelompok dan perorangan.
terang-terangan. Ini adalah setan dalam wujud manusia. Pak, setan wujud manusia mah aspal jadi akan. Betul? Lo Anda tanya sekarang di Polda Jabar, sahabat saya Wadir di kriminal umum, kasus riba yang tiap kabupaten rata-rata di atas 100 miliar rampok dengan cara-cara tidak terhormat. Maka saya setuju KDM. Saya kenal KDM sejak dia jadi pemuda AMPI. Jadi KDM dulu anak buah paman kandung saya dari ibu, karena paman kandung saya Sekda Purwakarta sekaligus sekretaris Golkar Purwakarta. Jadi saya kenal betul beliau. Kita doakan beliau mudah-mudahan bisa memimpin Jawa Barat untuk membangun. Mudah-mudahan tetap memiliki integritas sebagai Bapak Aing yang berperilaku untuk jujur membangun Jawa Barat ini. Amin ya rabbal alamin. Berpihak kepada yang miskin, berpihak kepada rakyat lemah. Ngan urusan agama ulah nyontoh KDM, nyontoh Kiai Dilem. Nah, itu dari pertentangan. Urusan agama urusan Kiai. Urusan pembangunan urusan KDM. Setuju? Nah, itu kurang bagi-bagi tugas. Para sepuh sekalian, ini setan-setan berwajah manusia yang baik, sangat baik. Apa kalian anggap pedagang narkoba itu jurid bangsa jin? Bukan. Pedagang narkoba itu adalah wujud manusia, tapi mentalnya mental setan. Betul? Yang berzina, yang mabuk, anu maling anggaran susulumputan, lain juri tapi jelom. Leras. Ya bangga, bukan salah mobil kita yang salah, karena kita ngaji memotong jalan. Jadi Anda nggak usah ngomong, oh jangan kecil, nggak boleh begitu. Uang yang salah kita, salah. Tetap kita yang harus memberikan penghormatan kepada orang yang berhak menggunakan jalan, karena ngaji bukan di jalan. Betul ya? Saya harus fair, salah ya salah, benar ya benar. Tidak ada dalam Komus Miftah Fauzi harus mengatakan benar ada salah, salah ada benar, tidak ada. Terus Bu Sarah, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan anak, setan mah rek wujud jelema, rek wujud jin, nyieun kagorengan, kajahatan, susulumputan, teu puasa bulan Ramadan, bari ngumpul ngaranna jadi Ramadan itu ada warung-warung setan, kakinya aja yang terlihat kepala badannya tidak terlihat, tiba-tiba asap saja ngebul ke atas. Dia tidak terang-terangan melakukan keburukan karena dia masih tak malu terhadap norma dan etika sosial. Itu kelasnya setan. Setan dalam tanda petik ya, perilaku. Tapi kalau iblis, waduh. Bu, setan mamun rek maling motor susulumputan kene, ketaya rek maling kayak mah eta kelasnya setan. Maka tidak perlu muser ya, begitu mas sebenarnya. Reserse umum juga bisa. Katanya menunggu orang yang punya rumah lengah diambil barang, itu kelakuan setan. Tapi kalau sudah iblis, mobilnya dihadang, motornya dihadang, siang ada orang, tidak ada orang, dia gunakan senjata, dia gunakan kekerasan, dia melakukan kejahatan terang-terangan, marana iblis. Jadi kalau Anda disuruh sholat Jumat, buat apa sholat Jumat? Aku nggak sholat Jumat, saya kaya. Buat apa ngaji? Aku nggak perlu ngaji, aku nggak perlu sholat. Wong saya tuh tetanggaku si Anu sholat kemiskin, dia rajin sholat cuma jadi limas. Nih aku nggak sholat, aku pengusaha, aku ekspor bekicot dan mengusahakan racun kalau jengking. Kalau sudah perilakunya begitu terang-terangan, dia sudah pada level iblis.
Bagaimana iblis disuruh oleh Allah memberikan penghormatan kepada Adam, iblis tidak mau dan terang-terangan di hadapan Gusti tuh. Jadi kalau ada anak ke orang tua bermain di belakang, bermain keburukan, kagorengannya tukangnya masih kena level set. Tapi kalau sudah berani bentak bapak ibu, sudah berani memaki-maki ayah dan ibunya, sudah berani terang-terangan, ayah ibu sini mas saya mau jual, saya pakai pakai boya-boya, pakai mabuk, pakai pacaran, maka perilaku anak kita sudah perilaku iblis namanya. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Pak Limas kurang malain iblis lain setan yo. Amin. Hidup Limas. Pak Limas Pak Kapolsek tidak pernah naik pangkatnya dan nggak pernah turun, nggak pernah demosi. Ya, Limas pangkatnya tak naik karena turunnya. Di balik lah sakit itu pirimitnya nunggu bau kabut teh. Dulu saya punya sahabat Pak Kapolsek Manggarabani, Komjen. Itu kalau ketemu ansip dia bagi duit itu Makassar 1, masalah luar biasa, luar biasa. Panggilnya masuk tonjok itu, naik ditonjok ke lagi baik gimana duit. Kita sarang sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syaikhul Qadir Al-Jilani. Masya Allah, saya appreciate memberikan penghargaan tinggi kepada desa Jagaraga, seluruh pengurus Jagaraya Jagara, ya rakyat kan singkatan dari raya bisa jadi, telah melakukan kegiatan ulang tahun ke 300 saat menghitungnya. Memang desa ini berdiri tahun berapa? Tahu. Kok bisa nyebut 300? Ayo. Apa pada waktu itu sudah ada pemerintahan tingkat desa di tempat ini? Sudah ada. Oke, berarti di masa kesultanan, di masa kerajaan. Jadi sudah wilayah keunggulan pada masa itu atau tingkat desa pada masa sekarang. Nah, usia 300 itu adalah usia yang amazing, sesuatu yang sangat luar biasa, masih bertahan sampai sekarang. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Besok lusa mudah-mudahan ulang tahunnya lebih meriah. Kalau bisa Pak Bupati, tapi kalau Bupati dari awal dikasih tahu, Miftah Fauji grup Prima Jasa grup saya ini Dewan masuk di core grupnya Prima Jasa, kasih tahu insya Allah beliau dapat. Dan saya kemarin nggak ngasih tahu ke Pak Kepala Desa, kasih tahu ke Pak Bupati, pasti datang. Karena ke saya belum lama ini video call kemarin saya. Terakhir, kesulitan teh. Dia minta ya dangdutan saya pikir. Pak Kiai, saya pengen hiburan dalam rangka ulang tahun. Boleh hiburan, boleh, sepanjang hiburan tidak merusak jiwa. Tidak merusak jiwa. Silakan hiburan, asal tidak merusak jiwa. Monggo, nggak ada masalah. Asal tidak merusak jiwa. Tapi kalau hiburan sudah nongkrongkan wujud, udah diperlihatkan, itu sesuatu yang merusak jiwa. Maka carilah hiburan-hiburan alternatif. Kita mencari kebudayaan lokal kita gali kebudayaan kita. Jujur Pak Kepala Desa, saya paling senang wayang golek, paling senang. Zaman Asep Sunandar Sunaria itu kalau ada di Tasik, ingat saya almarhum Bupati Pemprov Hakim waktu itu, Kapolresnya Yayan, sekarang sudah selesai di Kompes, sudah Suspati selesai. Ayah Asep Sunandar, Ibu Abini Ulem, dah Ivan Harun, nak. Ujung pun teli masih cek si Aing mundur deh dah izin. Sok
disebut kusinan Pak Kiai Mita kan disebutan orang teh hate mah aya bunga setik kan tante hareup ribuan jelema kuna aing kudu nyawer. Jadi sekali lagi saya bangga desa Jagara ini sudah beberapa kali memperingati ulang tahunnya dengan mengadakan pengajian, sholawatan, serta kesenian-kesenian yang tidak merusak jiwa. Mudah-mudahan besok lusa ada pengobatan gratis. Mudah-mudahan ada donor darah untuk orang yang memerlukan darah, atau ada sumbangan untuk Free Palestine. Luar biasa. Kemudian di blow up besar-besar di media sosial. Insya Allah naon margina palurah kieu iblis hiji waktu ngajerit, hiji waktu begitu iblis teriak dengan kencang, maka seluruh setan di seluruh pajajahan, seluruh setan yang ada dimanapun, di blok A, di blok B, di blok NATO, di blok Fakta Warsawa, di blok Sekutu istilahnya, datang semua menghadap ke istana iblis. Kata setan kepada iblis lewat juru bicara setan, wahai Tuan Raja kami, wahai pemimpin agung kami, ma hadhihi syarhatu allati afja'atna, gerangan apa yang membuat engkau teriak dengan kencang yang mengagetkan kami semua? Ada kesulitan apa, ada perintah apa buat kamu? Terus iblis nyarios ieu, ye ka setan teh aing teh cenah umur-umuran jadi iblis, ngalaman Nabi Musa, ngalaman Nabi Isa, ngalaman Nabi anu kakarak ayeuna aing pusing 7 keliling. Aya naon cenah juragan? Karena ada sesuatu yang spesial buat umat Muhammad, yakni telah turun surah An-Nisa ayat 110 bagi umat Muhammad, di mana umat Muhammad diperlakukan oleh Allah diberikan diskresi. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Umat Nabi baheula mah memeh Nabi Muhammad lamun doraka harita diadab langsung ku Allah, parae harita disambar kuluduk harita teu kaok maksiat doraka mungkar digaspol, dikirim tentara Allah ngajarungkel kalau dar bareng ceret. Jadi umat Nabi yang lain itu Pak Kapolsek, kalau dia berbuat salah disikat. Bagaimana umat Musa dulu menantang kepada Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, di Quran. Musa, aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu Musa sehingga aku mampu melihat Tuhan yang kau sembah dinampakkan dalam bentuk zahirnya, wahai Musa. Padahal umat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mau dibunuh, dari perbudakan di Mesir diselamatkan. Sudah diselamatkan, mereka bertindak yang membuat tindakannya itu menyebalkan, culas dan khianat. Bu, umat Nabi Musa manantang mencep bahasa ayeuna mah ajengan ulah ngomong bae surga jeung neraka, ulah ngomong pangeran, ye beuteung lapar mah teu bisa kukulu. Tah mun zaman Nabi Musa mah kitu dijieun beuteung mah bengkak sagede tong. Kalau zaman Nabi Musa awas. Begitu dia nantang Nabi Musa, fahodatumus sa'iqah, dihantam oleh geluduk. Bagaimana dulu kaum LGBT di zaman Nabi Lot alaihissalam? Didatangkan api dan batu menghancurkan, membunuh mereka. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud diceritakan Allah di Quran dihajar habis oleh Allah. Dan iblis ini umat Muhammad kok ada diskresi yang khusus, spesialis. Umat Muhammad mah sanggeus doraka mang tahun-tahun ke puluhan tahun doraka, puluhan tahun zina, puluhan tahun dagang narkoba, puluhan tahun mabok, puluhan tahun-tahunan nginjem bank emok. Kosipa gubernur sudah keras, koperasi yang berkedok, rentenir yang berkedok, koperasi laporkan, tangkap mereka, proses hukum. Itu kata gubernur Jawa Barat kita. Alhamdulillah, luar biasa.
Lah keprok sialah menginjem butuh makan dari ini. Besok gua betuluin ke dalam datang dulu kau si pala pukimai kau. Awasnya siap. Ulah malikeun aku ajengan nginjeman kain emang kain bank sosial. Masya Allah. Kata iblis, kenapa umat Muhammad diperlakukan khusus dan istimewa? Meskipun dia sudah berbuat maksiat, meskipun dia sudah berbuat munkar, dia berbuat pasha, asal dia kembali sudah puluhan tahun sekalipun dia bertobat kepada Allah, maka ampunan Allah diberikan kepada umat Muhammad. Subhanallah. Lihat dalam hadis sahih Bukhari, ada orang sudah membunuh 89 kali, akhirnya masuk surga karena dia datang ke tempat tobat. Di tempat tobat itu ternyata kata kiainya nggak semua bisa diampuni, dibunuhlah jangkap 100. Kemudian dia berangkat menuju satu tempat tobat, ditunjukin oleh seorang waliullah kekasih Allah. Di tengah jalan dia sudah meninggal. Malaikat berebut apakah orang ini masuk dalam rahmat dan pengampunan Allah atau orang yang mendapat siksa Allah. Diukur jaraknya lebih dekat kepada tempat dia mau bertobat, mau kholwat, mau ibadah, mau bersungguh-sungguh dalam pergaulan yang baik, maka malaikat memasukkan daftar kepada orang yang mendapat rahmat dan ampunan Allah. Subhanallah. Itulah umat Nabi Muhammad. Maka Bapak Polsek, saya ini apa ya, saya suka baca buku-buku baik tulisan non muslim atau tulisan teman-teman teologi pembebasan dari kelompok-kelompok agnostik. Agnostik itu orang yang percaya adanya Tuhan tapi tidak mau beragama. Saya kagum, melebihi kekaguman saya kepada apapun, kepada Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad badi aku alusna teh lain hiji golongan. Sudah pasti umat Islam memuji Nabi Muhammad, sudah pasti umat Islam mengakui kehebatan Rasulullah, kebaikan Rasulullah, tapi ternyata Nabi Muhammad diakui kebaikan, kejujuran, kebenaran bukan hanya oleh orang Islam, manusia yang berakal sehat dari golongan agama apapun hingga orang tidak beragama mengakui kehebatan kemuliaan Rasulullah. Masya Bu, zaman Nabi Muhammad can aya laboratorium, can aya kimia Parma, can aya Kalbe Parma, can aya Sukopindo, tapi sudah menerangkan bagaimana cacing pita di dalam kandungan babi, baik dagingnya, baik sumsumnya, baik dalam bagian tubuh sekecil apapun terdapat unsur cacing pita di dalam babi yang tidak bisa dimatikan hanya dengan mendidihnya air panas dalam suhu derajat sekian derajat Celcius, sungguh pun panas, dia tidak akan mati. Nabi Muhammad belum mengenal laboratorium, belum ada laboratorium, tapi Muhammad sudah menyampaikan itu kepada umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad menyerukan kepada umatnya bahwa apabila terik tengah hari maka tundalah sebentar untuk berwudu. Kalau sudah dalam kondisi panas dimakruhkan air itu yang kena panas yang cukup terik untuk dipakai berwudu, karena ternyata air yang di dalam sebuah tempat terkena matahari yang berlebihan panasnya teriknya tidak mengandung unsur mineral yang menyehatkan. Kanjeng Nabi nyontohan mun reka WC suku kenca. Kenapa harus kenca? Katup jantung kita dengan kaki kiri di belakang duluan menutup sehingga bakteri akan masuk ke tubuh, tertutup saluran untuk masuk. Subhanallah. Begitu hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis marah, iblis jealous, terang jealous. Paling mas apa jealous enggak? Timuru. Jelas timuru. Iblis timuru karena Nabi Muhammad paling mas. Cek iblis aing keheul ka Muhammad jeung umat maka orang yang keheul kepada orang baik, kepada orang soleh itu cirinya Anda jangan mudah kena hoak. Saya kenal Prabowo itu sejak Danjen Kopassus. Demi Allah, saya yang bawa dari Jawa Barat
20 bus waktu Sapri masih Pangdam Jaya. Demi Allah saya yang bawa. Tanya Haris Babibu. Saya yang bawa. Saya tahu beliau membantu orang miskin Tangerang sejak tahun 80, tapi tidak pernah diokambar-okambarkan ke publik. Maka ketika beliau dituduh macam-macam, ada sedikit kecewa saya kepada para tokoh yang mudah terjebak oleh hoak. Anda jangan membayangkan mudah jadi presiden dalam posisi Pak Prabowo. Jadi belum apa-apa sudah negatif thinking terhadap beliau. Saya tahu betul, ya mohon maaf, karena Dasko itu sahabat saya Pak. Dia pernah di HMI Bandung, saya HMI, bulan mahasiswa Islam. Jadi posisi beliau itu sekarang dalam posisi jadi presiden, nu hutang urut Bapak Jokowi, pemerintah dipimpin ku Pak Jokowi, nah hutangmu udah tuh, tapi kalau hutang asli loh ya, tidak palsu loh. Kalau hutang itu asli, saya tidak hoak kalau hutang. Sampai Sri Mulyani sempat mau resen kemarin, dan itu bukan berita hoak. Ya, artinya bahwa Pak Prabowo itu, kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas, mukhlisin alahul bilan, kepada negara ini paling ikhlas. Saya, Kobalen yang sekarang jadi asisten pribadi Hasim Jojo Hadikusumo, saya, Pak Kobalen, Pak Hasim, pernah kami berkunjung ke sebuah industri di Jawa Barat. Waktu itu beliau masih berhadapan-hadapan head to head nyalon presiden bersama Bang Hatta 2014-2011 sama Sandiaga Uno, berhadapan dengan Pak Jokowi. Pak Hasim cerita bahwa beliau itu yang menjadikan Pak Jokowi jadi gubernur. Megawati belum merespon waktu Pak Prabowo yang keluarin duit lewat Pak Hasim. Jadi beliau ditipu orang, dihianati orang sudah biasa, tapi tidak pernah marah. Bapak tahu beliau punya proyek membangun rumah pribadinya di Kertanegara, sudah di DP sekian miliar, tinggal sisanya beberapa miliar lagi karena nilainya belasan miliar. Tapi tiba-tiba yang membangun rumah itu orang yang tidak diduga-duga, malah melarikan diri, tidak menyelesaikan uangnya. Pak Prabowo teriak tidak, melaporkan tidak. Maka jangan hina beliau, saya minta doakan beliau. Meskipun jujur saya tidak cocok dengan wakilnya, tapi sudah jadi. Bagaimanapun Gibran sudah jadi wakil presiden. Mudah-mudahan memang mundur sorangan, amin. Oh iya, Mas. Dapat sama wakil teh aing. Mun aing jadi wapres aing ngandung bae kan tiap tahun. Ya aing minta Limas kumpul di tempat wapres, kumpulkan Rangga Sakuningan. Ya, baik, it's achievement. Ini ya musibah lah buat kita, tapi apapun kita harus tetap junjung hormati. Apapun beliau sudah kepala negara, Pak Prabowo presiden, Pak Gibran sudah jadi wakil presiden, kita dukung program beliau. Meskipun jujur saya kasihan dari beliau, capek luar biasa. Karena kalau grup bisnis saya juga usaha bareng dengan Pak Hasim dalam sebuah perusahaan bersama-sama. Jadi hadirin rahimakumullah, eta hoak luar biasa. Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu, Pak Prabowo begini. Sementara ya boro-boro jadi presiden sih jadi lurah we di Jagara lieur teu lah pusing teu lah pusing. Kok lamun kesusum Agustusan lurah teu pusing kumaha, tadi kudu nyumbang, tadi itu kudu nyumbang usum muludan. Kudu sambutan nih, kudu nyumbang pan lieur tah si lurah ulun. Euy bukan lurah teu paek bari nangtung. Euy. Ya gitu. Acara-acara dia kan kudu di-cover ku biaya di desa. Suatu waktu dia juga harus keluar duit pribadi, makanya ya pemimpin keluar duit pribadi. Tuh contoh KDM bro. Cek lurah ke KDM mah bukan penghasilan miliaran tina YouTube, gieun atuh lurah ke YouTube. Gieun atuh lurah channel keur museup di situ. Pisahan. Alhamdulillah. Balik deh ke setan, hati-hati sekali lagi kita doakan Pak Prabowo sehat walafiat. Amin.
Saya yakin Indonesia tidak gelap, Indonesia menuju terang. Asal semua para pejabatnya bersepakat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kita semurni-murninya. Bahkan di dalam, mohon maaf, ini satu-satunya partai politik, saya bukan pengurus partai, demi Allah, saya bukan pengurus partai. Satu-satunya memang anggaran dasar ayam manifesto partai di Gerindra itu cita-cita Gerindra Pak Prabowo mengembalikan Undang-Undang 45 kepada Undang-Undang 45 yang asli sebelum amandemen. Mudah-mudahan tercapai, amin. Amin. Ya Robbal. Mudah-mudahan kemah gubernur ulah dipilih ku rakyat, amin. Bupati ulah dipilih ku rakyat, amin. Dipilih ku rakyat mah aya beureun. Sampura Limas. Dipilih ku rakyat mah kumaha duit. Kawan saya Pak Kapolsek bule, bukan bule, Muhammad Iriawan. Saya kenal ketika dia masih kompol, karena di lantai 8 di Jakarta. Saya tahu beliau di mana mainnya. Itu pusing, lo kan nipu, kemarin nyalon DPR RI. Duitnya diakar, calon betul, goblok. Sampai calon yang menang tidurnya di rumah Dandek. Ayah beureun. Ayah beureun. Jadi ternyata kita ini belum siap berdemokrasi. Maka perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan itu mudah-mudahan lah kapayuna geus sakalian bupati gubernur mah ulah dipilih atuh. Tapi gubernur dipilih, bupati dipilih, atau presiden geus diterima ku MPR, geus DPR nu milihna geus ulah rakyat puji kudu iPhone. Cek di YouTube. 2014 saya direktur pemenangan Prabowo Hatta dan demi Allah uang pribadi saya masih komisaris di perusahaan nasional waktu itu. Saya merangkap ustad, merangkap komisaris. Saya ngurus karyawan 25.000 Pak. Salah satu pabrik kami Lichong di Cirebon, saya komisaris. Saya bikin berkol blockbot untuk ekspor ke beberapa negara. Jadi di samping kiai ustad, saya usaha. Di usaha saya bukan dari amplop, ngondang dalam lemen. Ayo mau beli kabel Rubicon goblok. Ayo mau beli amplop. Apa Lutfi tahu betul saya? Masya Allah ya Karim, tahun 2014 ketika Prabowo nyalon dengan Pak Hatta, saya dekat sekali close dengan mereka, sering ngobrol di Widya Chandra dengan Hatta, karena Hatta waktu itu menjadi besannya SBY. Saya pribadi demi Allah nih Mas, aing beak 478 juta, jadi makanya ingat baik apa jika aing mengamuk-amukan Pak, jadi kayak orang. 2019 saya tidak terlalu habis-habisan karena sudah baca ini pasti menang. Wowo Aisyah, Wowi, Zarqawi. Aing gak pencinta Wowo, tiba perorok ini aing dinas pada 2018. Untung aing kebebeakan dinas. Saya resign dari perusahaan. Saya concern ngurus umat, ngurus kajian, ngurus pendampingan, megang forum bela negara, megang forum koordinasi pemeliharaan daerah aliran sungai Jawa Barat, melakukan penghijauan, reboisasi dan lain-lain. Maka akhirnya simkuri buka kesimpulan, moga-moga cek moga-moga kemah presiden teh ulah dipilih ku rakyat teh ku DPR MPR, amin. Beak duit beak ya Limas di Kuningan di Jagara jadi kepala desa paling beak 100 juta, di Lembur Aing di Banten Udin saya ke Tangerang. Tidak ada apa-apa. Makanya kenapa Ali Hanafi dengan Agung Stay Group
Saya tahu Agung sudah Youth Group itu karena direktur utamanya sahabat kita juga pernah diskusi panjang dengan Nono Sampurno. Nono Sampurno itu besanan dengan kakak kandungnya Entot Permadi yang dulu karo SDM di Mabes Polri. Entot punya kakak namanya Direktur Inspektur Jenderal Edi Darnadi. Edi Darnadi berbesanan dengan Letnan Jenderal Marinir daripada yang sekarang jadi direktur utama Agung. Saya paham mereka, saya kenal mereka. Di Banten aja dengan Mas sasawara teh demi Allah ayam dibeli 500-700 ribu sahulu entah kalau menjadi Kapolsek di Tangerang, Pasar Kemis, Balaraja, teboga mobil Alphard di sana itu Kapolsek kaya dan Ramil Makmur, Camat Makmur, kepala desa sampai pamajikan tilu. Kepala desa jaga ramah, saja kalau benak sugi buka laut teka itu di pelaut mau dihitung di jerona surah biliar ya kamu. Salah jangan sugi elehan, tengah belah pamajikan pamajikan. Di wilayah itu mah di wilayah Apit calon kepala desa rata-rata paling sedikit habis 5 miliar. Ini untuk kabel gue tong hengel aja doa di imah asli dinas asli boro-boro kepala desa dinas pakai handphone iPhone siapa Nokia itu itulah Indonesia ya dinamika Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita berharap mudah-mudahan ke depan ini politik tidak jadi panglima tapi pembangunan yang jadi panglima. Amin. Betapa damai di zaman Presiden almarhum Haji Muhammad Soeharto. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Tenang, landai. Laras gitu laras. Hari-hari listrik mungkin mahal ngomong na PLN rugi ngomong na rugi padahal rakyat Mataram Nganjuk mayar listrik rakyat beli BBM beli solar beli pertalit beli pertama turbo Dexlit atau Pertamina sugan ayah jelema beli bahan bakar salamat tak kudu itu orang uga ganggu manihan rakyat beli bensin beli solar tara Nganjuk tara ya Limas pernah beli bensin Nganjuk kapom bensin tara sugan bapak pom tayah di TP Nganjuk enggak dibayar 10 3 kali bisa. Tapi kenapa PLN seluruh? Kenapa Pertamina seluruh? Masya ya Allah kening reformasi teh kalau repot nasi kalau repot minyak sayur diurang jutaan hektar kelapa sawit dipelak pernah langka dari mahal minyak sayur minyak goreng mahal wae eta mahal wae padahal jutaan hektar sawit di mana-mana tuh. Tapi zaman Pak Harto teu katingal maju teknologi tol teu pati loba ayeuna mah tol itu 5 geus pernah ningali duit triliun can terus pernah kagunduk tinggal 1 triliun bisa berapa hari gope pernah 1 juta mah pernah benernya Kang Polsek sahabat saya Haji Erik atau yang punya PT Erikon biasa main di instruksi jalan tol menyatakan bahwa tol Cigatas nanti Cileunyi sampai Cilacap itu bukan duit puluhan triliun lagi karena medan tempuh Garut Tasik sampai ke Cilacap kan loba jurang loba itu ratusan triliun Pak di atas 80-90 triliun bagus
maju. Cuman sayang tidak diimbangi dengan pelebaran dan pembangunan jalan nasional yang tidak berbayar. Adik hayang kuring mah tol silahkan dibangun, jalan nasional yang rakyat tidak perlu bayar gedean bagusan, tak mawa sampul mawa embe malain ka jalan tol. Bener gitu, benar. Ini terlalu kapitalistik, terlalu kapitalis. Nah, presiden kita tahu itu, tapi merubahnya perlu waktu. Tuh bisa membalik semudah membeli telapak mungkin lu ngarubah negara teh homping palai kamre ni pakai baju. Ini negara bung, bukan main homping pak. Butuh waktu untuk merubah. Sebagaimana polisi, dia memerlukan waktu panjang untuk merubah diri. Setelah dihimpit dengan kasus Sambo, dengan si Teddy Minahasa. Saya kenal Teddy sejak AKP, dia kasat lantas di Bandung. Untuk merubah diri, penampilan yang baik polisi. Karak cake kasus Sambo oplok, muncul kasus Teddy, kayak beres muncul kasus ini. Dia ingin merubah diri dan sedang merubah dirinya, sedang melakukan reposisi untuk presisi sikap dan mental. Dari sekian ratus ribu aparatur pemerintah kita, tenaga kepolisian dan tentara kita yang menjaga keamanan negara kita, itu jumlahnya masih lebih banyak orang baiknya ketimbang orang buruk. Betul? Tapi rakyat Pak Kapolsek asal di polisi Sambo. Jangan sembarangan kan. Begini Limas, lamun polisi pundung temerek pelayanan, eueuh mengatur jalan lalu lintas, eueuh nyeun SIM, rek siap nyeun SIM di mana? Ayo. Aing rek nanya, rek di pasantren gambar pedang tuh ya. Nggak bisa dipukul uya, digebiak uya di sama rata semua. Begitupun anggota DPR, tanpa DPR pun tidak ada yang mensahkan anggaran kita, tidak ada yang menyusun anggaran belanja kita. Seburuk apapun lebih baik ada pemerintah ketimbang ya buruk ya tidak ada pemerintah. Aku Indonesia, meskipun mulut tuh pasti akan mengkritik. Kritik saya terhadap Jokowi di masa Jokowi Jaya itu ditonton 4 juta lihat di YouTube. Mirta Fauji orasi tonton, itu 4 juta yang nonton Pak. Sampai ada ormas berwarna kemerah-merahan melaporkan saya di Bareskrim. Para penyudup utama di Bareskrim kontak saya, Kang ngelaporin, ya nggak apa-apa gue ladenin. Kenapa? Karena tadi Pak ngarobah tina goreng kana alus teh butuh waktu. Boro-boro itu hayang puasa bener ge butuh waktu. Keuni ayeuna mah ulah fanatik heula, daek puasa bari loba ngabuburitna ge, loba ngabuburitna saya teh jadi puasa mah. Ayeuna leuheung saeutik molor teh isu hudang lohor, salat molor, hudang maghrib alus geus alus. Terus mah digoreng, nu puasana kamari molor wae. Bagus. Good. Karena mencari yang ideal di tengah fenomena sosial seperti sulit, Pak. Maka mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh iblis kepada setan, kata iblis begini. Atuk bareng Bismillahirrahmanirrahim. Dina berbagai tafsir nafsiran ieu ayat iblis nyarita. Para setan, coba cari jalan taktik dan siasat agar umat Muhammad lamun doraka sing nepi ka paeh dorakana, lamun mabok nepi ka modal mabokna, lamun zina nepi ka modal tukang zinahna, lamun tukang musuh nepi ka paeh nyekelan jeujeu. Terus lamun pasea hanya karena beda partai, beda pilihan bupati, jadikanlah mereka pasea nepi ka paeh lebaran gembung sasalaman. Itulah misi iblis. Jadikan rakyat umat Muhammad jelek
jelek seumur hidup kepada pemerintahnya, dan pemerintahnya berlaku jahat nepi ka bae, nepi ka aki-aki, korupsi bae, ngemplang duit pajak bae, eta kahayang iblis mah lebaran membeli baju anyar tapi puasa mah ulah. Eta kahayang iblis. Jadi iblis itu tidak ingin para polsek orang berbuat jahat tobat, nggak mau. Iblis itu nggak mau ada lembaga permasyarakatan, nggak mau ada LP. Awas, putusan hakim di pengadilan diponis sekian tahun agar orang yang berbuat salah merasakan penderitaan dari kesalahannya untuk berubah menjadi baik. Cuman faktanya di kita memang lebih banyak orang masuk LP namun tidak maling motor, curanmor, tambah pintar jadi curanmor. Masuk LP, bandar narkoba tambah jago mengendalikan narkoba. Ini ada sesuatu, ini berarti berhasil program. Saya salut siapa itu yang meninggal masuk Islam tuh bandar narkoba? Peri Budiman. Subhanallah Pak, sebelum ditembak dieksekusi dia khatam Quran dulu, masuk Islam bertahun-tahun sebelum. Iblis masih tidak mau yang begitu. Iblis mah mau yang jahat. Kalau tukang korupsi korupsi, kalau penggemar dangdut isuk nanti ke maghrib dangdut. Amun penggemar jaipongan isuk nanti ke janari ini telah jaipongan. Kayak iblis pasti itu. Kayak saja nah. Iblis Dimas. Iblis mah hayangna lamun tukang judi gapleh teh nepi ka modalna kudu paeh terjudi eta kahayang iblis. Untung Limas urang mah lawan iblis. Setuju? Limas urang mah ngalawan ka iblis. Gapleh mah sewaktu-waktu we cek Limas. Gapleh mah sewaktu-waktu, musik sewaktu-waktu, hiburan sewaktu-waktu. Ulah terus-terusan hidup teh. Alhamdulillah. Maka kata Allah di Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman barang siapa saja, waman jeung ari sawe jalma mun, yakmal digawe si jalma suan gawe kana amal goreng. Awayatlin nafsah atau dia berbuat zalim kepada dirinya dengan tidak ibadah, tidak mau ngaji, tidak mau berbuat kebajikan, dia dolim kepada dirinya sendiri. Summa yastaghfirillah, lama kelamaan dia terus bertobat memohon ampunan kepada Allah, merubah segala apa yang telah berbuat keburukan itu dirubah untuk menjadi sebuah kebaikan, maka ya jadilah dia akan bertemu dengan dat Allah Ghafurur Rahim, dat yang maha memberi ampunan dan maha welas asih. Maka umat Muhammad setinggi apapun dosa, sebanyak apapun dosa, asal daya tobat istighfar nyesel tina pagawean eta menang hampura ti Gusti barang sing tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ke umat Muhammad lamun salat 5 waktu can bisa wayahna maghrib mah jeung subuh paksakeun teu bisa subuh maghrib heula nu 4 bolong keneh ulah eureun maghrib terus bae maghrib engke ge lila-lila hoyong salat isya we terus engke ge hoyong salat subuh terus bae subuh engke ge hoyong lohor terus lohor engke ge hayang asar hidup Limas. Itu uniknya Pak Kapolsek umat Muhammad. Maka lihat di dalam Hikam jilid 2 ada orang yang hatinya lebih dulu terang oleh Allah tapi belum mau ibadah, maka ajaklah dia ke majlis zikir, ajaklah dia ke majlis ilmu. Jangan jangan dihoak, jangan dibully. Kamu jangan nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ikut sholat, kamu nggak pernah ke masjid, ngapain datang? Jangan begitu. Biarkan dia larut dalam zikir dulu, biarkan dia larut dalam sholawatan dulu, biarkan dia larut dalam perkumpulan pertemanan orang-orang pengajian dulu. Meskipun dia belum mau sholat, biarkan dia bergaul dulu dengan orang-orang baik. Nanti lama kelamaan dia akan melakukan kebaikan. Amin ya robbal. Demikian apa yang
saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya karena harus terus ke Banten karena besok ada haul akbar ulama sepuh dan saya menjadi salah satu pembicara. Sekaligus saya mengundang kepada santri Dharma yang pernah pesantren di Tasik, terutama di Singaparna, pada tanggal 11-12, tepatnya puncaknya tanggal 12, kami mengadakan seminar pada pukul 1 lebih dengan keynote speakernya adalah Pak Nazaruddin Umar, Menteri Agama di Kabinet Pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kami undang sebagai keynote speaker, nanti pembicaranya dari PBNU, PPMPI, PP Persis, PP Muhammadiyah, Mataul Anwar, semua ormas Islam petingginya kami undang. Kami sudah menetapkan judulnya, saya selaku moderatornya, membuat judul menguatkan Ahlus Sunnah nilai-nilai Ahlus Sunnah Jamaah Aswaja dalam perspektif NU Muhammadiyah Persis. Itu oleh Pak Nazaruddin Umar dibuka acaranya. Malamnya kami akan menggelar tahlil akbar, yakni dengan Gus Wafi dan kami akan membuat Yasin Akbar bersama-sama dalam rangka haul Syekh Muhammad Toha. Syekh Muhammad Toha murid Syekh Mahfud Termas Pacitan, beliau lama di Mekah, berguru kepada Syekh Mahfud tahun 1813, kemudian kembali ke Tasikmalaya karena beliau adalah keturunan ke-6 dari Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Beliau juga adalah paman daripada Mama Gentur. Beliau juga nanti punya anak bernama Kiai Hisham Farid yang baru saja meninggal 32 tahun yang lalu. Mama Tohanya sudah 100 tahun lebih. Saya selaku panitia dan pengisi acara mengundang pada alumni pondok pesantren Cintawana Singapura Tasikmalaya. Bagi yang pernah di sana kami undang untuk sama-sama hadir pada hari Senin tanggal 12 Mei dengan dihadiri oleh Menteri Agama kita, kemudian Ketua PP Muhammadiyah, PPNU, Mataul Anwar, PUI, dan Persatuan Islam. Jadi abdi boga cita-cita dan keluarga besar Cintawana kabeh ormas Islam itu beda-beda sultan saeutik lah. Urang ngahiji ayeuna bicara bangsa, bicara negara, bicara agama untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal hadanallahu yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.